A. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan proses sistematik meliputi pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan pendidik untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses sistematik dalam perorganisasian berbagai komponen pembelajaran, sehingga kemungkinan pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat memiliki kompetensi tertentu serta pengembangan potensinya secara optimal. B. Karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ada sistematis, yang maksudnya adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Nah, yang kedua ada menggunakan pendekatan sistem. Maksudnya adalah kumpulan dari sekian banyak komponen yang saling berintegrasi, saling berfungsi secara kooperatif, dan saling mempengaruhi dalam rangka mewujudkan generasi-generasi yang berwawasan luas. Yang ketiga, dirancang secara bertahap, yang maksudnya mempelajari secara bergantian dari yang mudah menuju yang susah. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, dirancang dengan tujuan mencapai perubahan pada peserta didik. Elemen kunci perencanaan pembelajaran. Pendekatan perencanaan pembelajaran mempertimbangkan pembelajaran dan perspektif peserta didik lebih daripada materi. Pendekatan ini meliputi banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya yaitu terdapat 5 elemen atau kunci yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan kondisi psikologis atau fisiologis, termasuk kemampuan awal atau penguasaan prasyarat dan kesiapannya untuk belajar. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik setelah program pembelajaran dilakukan. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang harus dipelajari, termasuk pendalaman atau pengayaan agar tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat yaitu model pendekatan strategi dan metode pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pilihan cara yang tepat untuk membelajarkan materi kepada peserta didik agar tujuan yang telah dirumuskan itu dapat tercapai. Yang kelima yaitu evaluasi proses dan hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah dirumuskan dan sejauh mana tingkat efektifan program pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran adalah kegiatan yang memiliki tujuan. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki perubahan berupa pertambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu pembelajaran adalah kegiatan yang kompleks. Pembelajaran adalah proses di mana pendidik mendayagunakan semua sumber-sumber belajar yang ada dan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan mengonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Pengetahuan tersebut mungkin bersifat subjektif, tetapi melalui diskusi, klarifikasi, atau kegiatan lainnya, pengetahuan itu dapat berubah menjadi pengetahuan yang objektif. Yang ketiga yaitu pembelajaran melibatkan banyak komponen yang perlu dikelola dan diorganisasi secara baik. Adanya perencanaan pembelajaran yang baik dapat memungkinkan pendidik untuk mendayagunakan semua komponen secara efisien dan efektif.
tersebut, misalnya yaitu dengan memahami karakteristik peserta didik, kemudian seperti minat, kemampuan, gaya belajar, dan sebagainya. Pendidik dapat memilih pendekatan dan metode yang tepat. Yang keempat yaitu pembelajaran merupakan sebuah kolaborasi. Maksudnya apabila sebuah tim atau semua komponen dalam pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif, maka proses pembelajaran yang dilakukan pun akan berjalan dengan menarik dan efektif pula. Oke, manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat 3 tahapan penting dalam pembelajaran, yaitu pertama, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki peran besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Adanya perencanaan pembelajaran akan memberikan arah yang jelas bagi pendidik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran, yaitu pertama, sebagai petunjuk bagi pendidik untuk dapat mengelola pembelajaran yang terstruktural dan terorganisasi dengan baik. Dengan adanya perencanaan pembelajaran seperti sekarang ini akan memungkinkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu sebagai bagian dari upaya menyiapkan pendidik untuk menjadi lebih profesional. Adanya perencanaan pembelajaran tersebut akan mendorong pendidik untuk lebih mendalami lagi bahan ajar yang dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan peserta didik yang kompeten. Yang ketiga, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran. Pada awal pembelajaran akan memungkinkan pendidik melakukan proses evaluasi selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Lalu yang keempat, untuk menjamin pendidik mengorganisasikan materi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dan karakteristik pendidik. Lalu yang kelima yaitu untuk menjadikan dan menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Adanya perencanaan pembelajaran memungkinkan pendidik hanya menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, dan alat evaluasi yang dibutuhkan.